Halo Sobat Lestari, saya Karel, penyuluh hutan pemula pada cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan menampilkan terkait seputar informasi apa sih itu lebah trigona atau yang sering kita sebut dengan lebah teuel, dan juga bagaimana sih cara budidaya dari lebah trigona atau lebah teuel itu sendiri. Yuk kita simak videonya bersama. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas karena kekayaan hayatinya yang tinggi. Kawasan hutan kita luas, keanekaragaman hayati yang kita miliki sejatinya bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Namun sepertinya paradigma kita masih belum sampai pada kesadaran tersebut. Sebagai contoh, selama ini kita memaknai hutan hanya sebatas produksi kayu saja. Pemahaman kita akan potensi hasil hutan kayu masih sangat terbatas, padahal hasil hutan non-kayu seperti resin, rotan, madu, dan aneka flora fauna merupakan potensi yang sangat besar jika dikelola dengan baik. Kekayaan jenis lebah teuel yang kita miliki menjadi contoh kecil potensi ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Teuel merupakan kelompok lebah madu dan bisa dibudidayakan. Madunya bahkan dihargai lebih mahal ketimbang madu dari lebah apis. Jika potensi kelulut ini dikelola dengan baik, tentunya bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Lebah teuel merupakan salah satu jenis lebah yang berukuran kecil. Lebah teuel memiliki cara hidup bersama dengan sistem pembagian kerja. Dalam sebuah koloni lebah, terdapat satu atau lebih ratu lebah, ratusan lebah jantan, dan ratusan sampai ribuan lebah pekerja. Semua jenis teuel bersarang pada sebuah ruangan atau rongga, biasanya menyukai lubang-lubang pada pohon, batu, tanah, dan lainnya. Yang memiliki satu pintu dikarenakan tidak memiliki sengat sehingga membangun sarang dengan sistem keamanan guna menjaga sarang dari ancaman maupun penyakit. Sarang teuel memiliki tempat kumpulan telur larva pupa yang disebut dengan brood cells, kemudian kantong atau pot madu, serta pot pollen. Material pembangunan sarang adalah resin tanaman. Dikumpulkan oleh lebah pekerja pada getah tanaman sebagai pembuatan struktur sarang dan membangun pot telur serta cadangan makanan, sedangkan lilin lebah yang berasal dari kelenjar lebah. Aktivitas di luar sarang dilakukan mulai dari pagi hari sampai menjelang petang, terdiri dari mencari dan mengumpulkan pakan maupun material sarang. Lebah pekerja bertugas mencari sumber pakan dan material sarang, kemudian akan menginformasikan kepada koloni. Selanjutnya, lebah pengumpul akan bertugas memanen nektar dan serbuk tari sebagai pakan, serta propolis sebagai material utama sarang. Kunci awal keberhasilan budidaya lebah adalah lokasi yang tepat, yang mendukung kegiatan budidaya. Kriteria umum lokasi yang ideal sebagai tempat budidaya teuel adalah beriklim sejuk, potensi pakan yang melimpah sepanjang tahun, tersedia air, lokasi di mana secara alami banyak dijumpai koloni liar, biasanya berada di sekitar hutan dan lahan agroforestry. Ketersediaan pakan untuk kegiatan budidaya lebah madu juga patut diperhitungkan. Vegetasi penghasil nektar seperti randu, kaliandra, air mata pengantin, akasia mangemium, serta karet. Kemudian vegetasi penghasil serbuk sari atau polen seperti kelapa dan bunga matahari. Kemudian vegetasi penghasil resin atau getah seperti mangga, manggis, nangka, damar, dan meranti. Kondisi fisik lingkungan yang ideal bagi kegiatan budidaya lebah madu memiliki suhu antara 20-30 derajat Celcius, kemudian kelembapan yang sedang, dan terlindung dari angin yang kencang. Kondisi lahan yang ideal untuk kegiatan budidaya lebah madu yaitu tersedia sumber pakan dan sumber material sarang atau tanaman bergetah, memiliki pohon-pohon naungan, tersedia air di sekitar lokasi, bebas dari paparan pestisida atau bahan beracun bagi serangga, kemudian radius jelajah dari lebah madu teuel itu sekitar 100-500 meter. Semakin dekat mencari pakan, maka produktivitasnya akan menjadi lebih baik.
Kotak budidaya yang terbuat dari papan kayu adalah tipe yang biasa digunakan. Bentuk stup lebah perlu disesuaikan dengan karakteristik lebah yang akan dipelihara. Hal ini karena tiap jenis lebah memiliki konfigurasi bentuk sarang yang berbeda-beda. Sebenarnya, belum ada yang membuat aturan baku dalam mendesain kotak sarang bagi lebah trigona. Sebagian besar berdasarkan pengalaman para peternak lebah. Karenanya, banyak kita jumpai variasi model atau desain stup yang ada di budidaya lebah madu trigona. Kotak lebah jenis Trigona levisep biasanya berbentuk kotak memanjang dengan ukuran 12 x 10 x 30 cm dengan lubang pintu sarang di depan. Sedangkan untuk jenis Trigona itama, biasanya kotak berbentuk memanjang ke atas berukuran 15 x 15 x 18 cm yang terdapat lubang pintu pada satu sisi dengan menggunakan sistem topping. Memulai memelihara towel artinya perlu mengetahui bagaimana cara mendapatkan koloni lebah yang akan dipelihara. Sebelumnya, perlu diperhatikan beberapa hal penting agar tidak menemui kegagalan, seperti kondisi fisik lingkungan, kemudian sesuai dengan kawasan sebaran alaminya. Karena mendatangkan jenis lebah dari luar kawasan sebaran alaminya dapat berisiko merusak keseimbangan ekosistem. Misalnya, memunculkan kompetisi dengan jenis lokal baik dalam mendapatkan sumber pakan maupun tempat bersarang. Kemudian, pastikan jenis yang akan dipelihara sesuai dengan daya dukung lingkungan lokasi budidaya yang akan disediakan. Nah, untuk mendapatkan koloni lebah bisa dilakukan dengan cara membeli dari penyedia koloni, membuat perangkap lebah, eduksi atau teknik cangkok koloni, kemudian memindahkan koloni liar ke dalam stup kotak budidaya, serta pemecahan koloni. Setelah mendapatkan lokasi yang ideal, salah satu hal yang penting kita harus ketahui adalah dalam penempatan stup-stup lebah yang akan kita pelihara. Berikut terdapat beberapa tips terkait penempatan stup lebah. Yang pertama, tempatkan stup lebah menghadap arah matahari terbit. Semakin cepat stup terkena sinar matahari, maka lebah-lebah akan semakin cepat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan juga, nektar tersedia melimpah pada pagi hari dan akan menguap saat terkena panas matahari. Yang kedua, posisikan stup dekat dengan sumber pakan. Semakin dekat dengan sumber pakan, waktu jelajah lebah dalam mengumpulkan pakan dapat menjadi lebih cepat. Yang ketiga, letakkan stup di tempat yang terlindung dari panas pada siang hari dan terlindung dari hujan. Keempat, penempatan dalam rak atau tiang individual. Towel jenis levisep dapat diletakkan berdekatan dalam rak bersusun, sedangkan towel jenis itama dapat diletakkan berjauhan antara 2-3 meter antar stupnya. Yang kelima, tiang penyangga harus diamankan dari jangkauan semut dan binatang pengganggu lain. Cara yang bisa dilakukan misalnya mengoleskan oli bekas atau memberikan kapur anti semut. Memindahkan stup koloni lebah tidak bisa dilakukan sembarangan. Lebah memiliki ingatan di mana rumah mereka berada. Lebah akan selalu kembali ke lokasi di mana sarang mereka berada. Kesalahan pemindahan bisa berujung berkurangnya jumlah lebah karena tersesat sehingga tidak bisa menumbuhkan rumahnya kembali. Sehingga dalam melakukan pemindahan perlu dilakukan dengan teknik-teknik khusus, seperti yang pertama, pemindahan jarak dekat. Jika pemindahan stup hanya beberapa meter saja, maka pindahkan sedikit demi sedikit kurang dari 1 meter setiap harinya. Pastikan bahwa tidak ada stup-stup yang berdekatan untuk menghindari bentrok antar koloni. Kemudian, cara nomor 2 yaitu pemindahan jarak jauh. Sebelum pemindahan dilakukan penutupan sarang setidaknya selama 2 hari. Pastikan terdapat cadangan makanan yang cukup. Kemudian penutup bisa menggunakan kapas. Penutupan ini bertujuan untuk menghapus memori lebah dalam mengingat rumah mereka. Kemudian pindahkan ke tempat yang akan dihendaki, buka penutup pintu dan biarkan lebah melakukan orientasi terhadap tempat baru mereka. Biasanya lebah akan bertebangan di depan sarang. Kehadiran hama atau predator dapat mengurangi produktivitas lebah atau dapat menyebabkan koloni musnah. Binatang pengganggu towel seperti kumbang, lalat, kutu, semut, laba-laba, cicak, tokek, kadal, kodok, burung walet, ayam, serta monyet
patut diwaspadai dalam kegiatan budidaya lebah madu. Bagaimana teman-teman sekalian setelah melihat informasi dari video yang sudah ditampilkan tadi? Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan di lingkungan teman-teman sekalian. Baik, mungkin itu untuk materi kali ini. Tetap semangat, tetap jaga lingkungan, dan salam lestari.